Itu foto atau kamera ya? Ini video. Iya maksudnya video. Harusnya ngomong. Iya ya. Harusnya. Sumber, peserta, panitia, sponsor, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. CUT Interna 2015, Current Treatment in Internal Medicine, meningkatkan wawasan di bidang ilmu penyakit dalam untuk menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, yang diselenggarakan oleh pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI Cabang Depok, bertempat yang mewakili adalah Dr. Agus Priyatna, SPS MSI. Yang terhormat kepada Ketua PAPDI Cabang Depok, Dr. Sugiono Sanjoyo, SPPD Finasim SPKN. Yang terhormat Ketua Panitia, Dr. M. Artisto Adius, SPPD, serta yang kami hormati. Acara CUT Interna 2015 dengan tema meningkatkan wawasan di bidang ilmu penyakit dalam. Yang terhormat Ketua ID Cabang Depok yang dalam hal ini dipanggil oleh Dr. Agus Priyatna, SPS, para sejawat dokter yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada pagi ini diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara simposium CUT Interna. Untuk kesekian kalinya, PAPDI Cabang Depok bekerjasama dengan ID, setiap tahun kita mengadakan seminar ini yang dalam hal ini sudah berlangsung yang kelima. Memang penyakit dalam dari dulu ya isinya itu aja, jadi kita ada 13 sub spesialis, mulai dari kardiologi, pulmonologi, gastroenterologi, rheumatologi, nefrologi, hematologi, psikosomatik, kemudian alergi imunologi. Tidak dipungkiri bahwa topik-topik itu selalu ada tiap tahun, dan perlu diketahui bahwa ilmu berkembang terus, walaupun topiknya sama. Tahun lalu juga ada diabetes, karena diabetes ada rematik, tapi tiap tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga kita memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan ilmu tersebut. Kemudian di era BPJS dan atau era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kita dokter dituntut untuk memberikan pelayanan yang tetap
baik dan prima, tapi di satu sisi kita dituntut diberikan dana yang minimal. Ini jadi masalah. Jadi juga dalam hal ini para dokter juga saat ini untuk mengikuti acara seminar terpaksa harus banyak mengeluarkan biaya sendiri karena saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan sponsor, karena saat ini boleh dibilang penanganan pasien-pasien JKN semua menggunakan formularium nasional yang dalam hari ini farmasi sangat jarang terlibat. Ini jadi masalah. Jadi mau nggak tidak mau kita dituntut untuk mengembangkan ilmu, tapi kita juga harus mencari sendiri dana untuk itu. Moga-moganya di era berikutnya pemerintah akan menaikkan anggaran untuk JKN. Dalam saya dengar katanya mencapai 5%. Kemungkinan moga-moga aja ada perbaikan untuk nasib dokter, dan juga penanganan pasien juga lebih baik. Ya. Demikian sambutan saya ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dalam hari ini, PT Merek, kemudian Sanofi, PT Astra, Novo, dan Takeda yang dengan segala susah payah masih memberikan sponsor untuk berlangsung acara ini. Juga kepada Direksi Herimina Depok yang telah memberikan tempat yang bagus untuk terselenggaranya acara ini. Akhir kata, selamat bersimposium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Papdi Cabang Kota Depok Dr. Sugiono Sanjoyo SPPD Pinasin SPKN, rekan-rekan Temas Jawa spesialis penyakit dalam senior kami yang saya hormati, dan peserta CUT Interna 2015 yang saya cintai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah. Pada hari ini kita mengikuti CUT Interna 2015. Ini sudah yang ke-5 masalah ya. Itu yang ke-5. Terima kasih kepada Papdi yang telah bersusah payah tentunya mengolah kegiatan seperti ini. Bukan kegiatan yang mudah. Dari sponsor, pembicara, bukan kegiatan yang mudah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada dokter-dokter ID di Kota Depok untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi dan wawasannya. Seperti tema pada saat ini adalah meningkatkan wawasan di bidang penyakit dalam dalam rangka menyambut masyarakat ekonomi ASEAN. Dulu gembor-gembor menyambut BPJS JKN. Sebentar lagi ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ya itu ya harus kita hadapi mau tidak mau. Persaingan kompetisi dokter-dokter dari luar semakin terbuka. Rumah sakit swasta semakin banyak. Kalau kompetensi kita tertinggal, tentunya kita akan tertinggal. Kita nanti akan menjadi tamu di negeri sendiri. Sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah lari ke luar untuk pengobatannya. Kenapa kita tidak di sini kita coba seperti itu? Selain kompetensi wajib, kompetensi yang harus melekat pada kita, saya juga ingin mengingatkan pada semua teman sejawat, dokter umum, dokter spesialis dan lain-lain semua, bahwa aturan kita berpraktek juga kita ada aturan. Kita tahu lah, kita berpraktek itu kita punya kompetensi, punya STR, punya izin praktek, punya lain-lain, ya. Karena ini sekarang juga menjadi sorotan. Akhir-akhir ini mungkin kita dengar di Depok ada kasus dokter asuh tergadungan ya. Sempat dengar nggak ramai ya, TV juga ramai seperti itu kan? Ya. Itu dia tidak punya kompetensi, tidak punya STR, tidak punya ijazah, berani seperti itu. Itu bukan pesaing, itu bisa harus kita perhatikan. Praktek-praktek lain, praktek-praktek alternatif, praktek-praktek paranormal, praktek-praktek macam-macam juga semakin banyak. Nah, harus kita perhatikan. Yang satu lagi selain STR adalah surat izin praktek. Undang-undang kedokteran sudah mengatur kita untuk kita berpraktek mempunyai surat izin praktek. Kita memiliki 3 SIP untuk melakukan izin praktek. Tolong diperhatikan SIP itu. Ya kita nggak menutup mata, banyak teman-teman yang berpraktek tidak menggunakan SIP. Saya kemarin baru dengar lagi ada pasien mengeluh, dia kok saya ketemu dokter ini di mana-mana ya dok, di mana-mana dokter yang ngeluh di mana-mana ya dok ya. Setelah saya selusuri, 7 dia punya tempat praktek rumah sakit. Apa kober bahasa Jawanya itu kan? 7 dokter pindah-pindah itu dok.
mohon maaf, ini spesialis mana dok? Ya, 7 tempat seperti itu. Dan praktis berarti tidak punya izin praktek. Itu yang jadi permasalahan buat kita. Dan teman-teman dokter semua, dokter umum spesialis juga, saya ingatkan kalau kita minta pengganti atau dokter pengganti, tolong kita perhatikan juga dia punya SIP atau tidak. Kalau ada SIP sebagai dokter pengganti, kita bisa minta sebagai dokter pengganti. Ya. Kalau nggak punya SIP, apalagi STR tidak punya, jangan-jangan nggak punya ijazah juga seperti dokter yang seperti itu. Ya, itu harus kita perhatikan. Nah, saya rasa itu saja dari kami dari IDI. Saya menyampaikan salam dari Dr. Sumanto Gamaliono, selaku Ketua IDI. Seyogyanya dia yakin hadir menyambut acara ini, temukan acara ini, tapi saat ini beliau sedang tugas dalam rangka IDI juga ke luar negeri. Jadi kami mohon maaf atas tidak hadirnya Dr. Gamal di kesempatan pagi ini. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Qute Interna 2015 Current Treatment in Internal Medicine secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau alatnya, maksudnya pemeriksaannya gimana, di sewaktu atau gulanya yang 200 itu? Oh, arteri. Oh, pakai ini perifer. Oh iya. Ya jadi ini kayaknya perlu, kalau menurut saya perlu penyesuaian yang lebih intens tapi individual. Jadi dokter harus lebih memantau, kemudian nanti memberikan informasi bahwa yang benar-benar hipoglikemia itu ini gitu. Dan nanti pelan-pelan, jangan sampai ya sudahlah 200 lebih aja gitu, nanti terjadi komplikasinya tetap jalan. Jadi menurut saya ini penanganannya khusus dok, jadi mungkin bukan hipoglikemia yang simptomatik, bukan hipoglikemia yang memang, tapi relatif hipoglikemia. Ya, jadi nanti disesuaikan obatnya, dosisnya naik pelan-pelan, kemudian dipantau dalam waktu yang reguler tertentu gitu, sambil diberikan penjelasan bahwa hipoglikemia yang dimaksud seperti ini gitu. Mungkin itu dok saran saya mungkin. Terima kasih. Nambahin dikit, pasiennya pakai insulin? Enggak, bukan hipoglikemia. Tadi yang saya lihat tadi attach. Anda panggil lagi, ya. Kalau Anda di rumah sakit rawat dia. Kita pantau. Saya sering dapat pasien seperti itu. Umumnya yang baru dapat insulin. Saya ngageter berapa bu? 180. Gula darahnya sudah normal, baik yang puasa maupun yang tidak puasa. Ada yang 3 kali sehari minum metformin, ada yang 2 kali. Apakah kita bisa mentitrasi gitu dok, menurunkan dosis dari metforminnya itu? Kalau memang bisa, berapa lama kita evaluasinya? Terima kasih. Bagaimana cara-cara dan LPL ya, laringo reflux ya. Semuanya karena asam. Tapi awam biasanya kalau datang ke saya, kalau namanya saya ada asam lambung, itu kira-kira GERD. Inilah pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Apa itu GERD? Dulu ada beberapa definisi, tapi yang terbaru yang kita pakai sekarang yaitu keadaan di mana isi lambung naik ke atas, ya, naik ke atas, yang menyebabkan simptom yang mengganggu atau menimbulkan komplikasi. Jadi kalau memang ada